Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada video kali ini. Kali ini kita akan bercerita tentang asal muasal dari nama Minangkabau. Mungkin kita semua pernah mendengar cerita tentang asal dari nama Minangkabau. Sebuah negeri yang subur, adat yang luhur, itu ranah Minang. Kisah ini bukan sekedar dongeng pengantar tidur, tapi sebagai pengingat kecerdikan leluhur kita di masa dahulunya. Dari sebuah kemenangan kecil melahirkan sebuah nama besar, yaitu Minangkabau. Dahulu, sebelum negeri ini seramai seperti pada saat sekarang ini, datanglah orang asing dengan kapal yang besar, dengan niat untuk menguasai tanah yang ditujunya atau tanah yang disinggahinya. Singgahlah dia di daerah yang sebelumnya belum bernama Minangkabau. Mereka berniat ingin menguasai daerah tersebut. Mereka datang dengan penuh keangkuhan, merasa besar dan merasa berkuasa di daerah yang baru mereka datangi. Tentu saja Nenek Mama tidak tinggal diam akan hal tersebut. Nenek Mama berunding mencari cara untuk menghadapi ancaman tersebut tanpa sedikit pun menumpahkan darah yang tidak perlu. Tentunya benturan fisik atau perang mungkin saja bisa terjadi. Tetapi Nenek Mama selalu berpikir agar hal-hal seperti itu tidak terjadi. Tentunya leluhur kita, Nenek Mama, ingin menyelesaikan masalah tersebut dengan akal dan dengan kecerdikan mereka pada saat itu. Maka singkat cerita, lahirlah sebuah kesepakatan, yaitu adu kerbau antara si pendatang dan orang-orang yang ada di tanah tersebut. Maka orang asing itu pun menyepakati, dan kedua belah pihak menyiapkan kerbau terbaik mereka. Pada kubu pendatang atau orang asing tersebut menyiapkan kerbau yang besar, yang kuat, yang gagah, kerbau terbaik yang mereka punya. Di sisi lain, Nenek Mama menyiapkan kerbau kecil yang masih menyusu, dan itu menjadi bahan tertawaan pada saat itu oleh orang asing. Manalah mungkin kerbau kecil bisa mengalahkan kerbau besar dan kuat yang dimiliki oleh orang asing tersebut. Tapi disitulah inti dari kekuatannya. Namun di balik itu semua, Nenek Mama sengaja menyiapkan kerbau kecil. Itu merupakan strategi khusus hasil rundingan dari mereka. Kerbau kecil yang masih menyusu tadi dipisahkan menyusu dengan induknya, sampai kerbau kecil tersebut lapar karena dipisahkan sehingga tidak dapat menyusu dengan induknya. Tibalah hari di mana kerbau tersebut akan diadu. Kedua kerbau tersebut disiapkan di sebuah gelanggang tempat adu kerbau tersebut. Di pihak
orang asing tersebut sudah disiapkan kerbau besar. Di pihak leluhur kita atau nenek mama sudah disiapkan juga kerbau kecil yang di ujung tanduknya diletakkan besi runcing yang tajam. Melihat kerbau kecil yang disiapkan oleh nenek mama tersebut, orang asing tersebut merasa sudah di atas angin, merasa akan menyelesaikan pertandingan dengan sebentar. Karena tidak mungkin kerbau kecil bisa mengalahkan kerbau besar milik mereka. Tibalah dilepaskan kedua kerbau tersebut. Namanya kerbau kecil yang kelaparan, yang haus, yang sudah dipisahkan menyusu dengan induknya, memiliki naluri untuk mencari atau mendapatkan tempat menyusu. Dilihatnya lah kerbau besar yang menujunya. Maka dikejarnya kerbau besar tersebut. Bukannya saling beradu tanduk atau beradu kepala ya. Kerbau kecil tadi malah mencari tempat persusuan yang biasa tempat dia menyusu. Sehingga kerbau besar tadi menghindar ya. Tapi kerbau kecil tersebut tetap mencari tempat persusuan yang biasa dia menyusu dengan induknya. Akhirnya luka demi luka didapatkan oleh kerbau besar tersebut. Karena susu kerbau terletak di bagian perut bawahnya. Maka sedikit demi sedikit perut kerbau besar tersebut luka, robek, luka lagi, robek lagi, sehingga menyebabkan kerbau besar tersebut tumbang karena darah sudah mengucur, bahkan ada yang luka dalam, sehingga menyebabkan kerbau besar tadi tumbang dan kalah. Dan ini mengagetkan dari orang asing tersebut. Kerbau besar tersebut kalah bukan karena fisik. Kalau fisik dia jauh lebih unggul. Tetapi kerbau kecil dimenangkan oleh strategi nenek mama tersebut. Itulah kecerdikan dari nenek mama kita dahulunya, dari leluhur kita dahulunya, sehingga meraih kemenangan dan tanah tempat mereka diami tetap menjadi milik mereka. Sesuai dengan perjanjian, siapa yang kalah akan meninggalkan daerah tersebut, dan siapa yang menang akan mendapatkan tanah tersebut. Dan akhirnya nenek mama dan leluhur kita mempertahankan daerah mereka. Dan orang asing tersebut pergi meninggalkan daerah tersebut. Maka dari situlah istilah Manangkabau berasal. Karena pada pertandingan tersebut kabau dari daerah kita dimenangkan, maka lahirlah istilah Manangkabau. Maka dari situlah asal dari nama Minangkabau. Jadi dari kisah ini kita dapat mengambil sebuah pelajaran bahwa kekuatan tidak selalu bisa menjadi nomor satu, tapi akal dan pikiran bisa mengalahkan kekuatan fisik yang tidak kita miliki. Dan lepas dari adu kerbau tersebut ada juga pelajaran bahwasannya dalam memutuskan sesuatu, nenek mama leluhur kita selalu bermusyawarah, berunding dalam menyelesaikan satu permasalahan. Dan hal terpenting kita dapatkan dari adu kerbau tersebut adalah jangan meremehkan hal yang kecil, karena hal yang kecil pun bisa menjadi batu sandungan kita, bisa membuat kita terjatuh karena lengah, karena meremehkan hal-hal kecil seperti adu kerbau tersebut. Karena merasa akan dimenangkan dengan posisi kerbaunya yang besar, fisik yang kuat. Tapi kecerdikan, strategi memasang kerbau kecil membuat nenek mama kita menjadi menang. Mungkin zaman sekarang sudah tidak ada kita temukan adu kerbau untuk
memperebutkan suatu wilayah. Tapi semangat Minangkabau harus selalu ada di dalam diri kita. Semangat untuk berpikir cerdik, bekerja keras, dan tidak pernah menyerah dalam menghadapi apapun tantangan. Mari kita jadikan kisah ini sebagai pengingat jati diri kita. Sebagai orang Minangkabau yang mencari solusi dengan akal dan budi. Itulah kita ceritakan bagaimana sejarah nama Minangkabau bisa ada. Dari Adu Kerbau menjadi Minangkabau dan berubah menjadi Minangkabau. Kita cukupkan video kali ini. Kita lanjutkan pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.